bisa menjamin umur kita sampai 18 hari? Di arah nih, tidak ada yang bisa menjamin. Tapi karena itulah kita terus minta kepada Allah, karena takdir kita ini ada yang namanya mu'allaq, takdir yang masih terkatung-katung, yang belum ditentukan 100% oleh Allah. Maka minta, ya Allah, panjangkan umur tiang pelunggung sami niki ya Allah, sampaikan ke dalam bulan suci Ramadan yang akan datang dengan doa wa ballighna Ramadan. Nah, sampaikan umur yang pelunggung sami niki ke dalam bulan suci Ramadan. Ya, saya sering analogikan, tadi disampaikan oleh Tuan Guru Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, wabil khusus sahibul majlis Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh, kita doakan terus menerus beliau ini dengan ikhlas, dengan kekuatan doa, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Ustadz Lalu Amir Mahmud yang saya hormati, Tuan Guru Haji Rusdi yang saya hormati, Ustadz Muhammad Rosyidi yang saya hormati, Ustadz Haji Farhan yang juga saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimahullah. Bersyukur kepada Allah dengan selalu kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasul dengan kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, Nabi menyampaikan khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berdakwahlah kalian wahai penerusku, yang menjadi pewaris dari baginda Rasul, yaitu para alim ulama, biqadri ala qadri uqulihim, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Artinya apa Bapak Ibu? Karena hari ini kita masih berada di dalam bulan Nabi, Februari, bulan Ruhani, bulan Sya'ban, maka terus menerus dikasih informasi kepada kita betapa bulan Sya'ban ini yatasya'abu fihi khairan katsiran. Bulan Sya'ban ini peningkatan di dalamnya banyak kebaikan demi kebaikan yang kalau kita kerjakan akan mendapatkan pahala mencapai 700 kali lipat. Alhamdulillah. Makanya terus kita dihimbau bulan Sya'ban, bulan sholawat, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Agar apa? Kita ini paham dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita datang menuntut ilmu, ingin paham tentang ilmu agama, menghilangkan kebodohan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat ingin kita amalkan. Maka dari itulah Bapak Ibu sekalian,
dengan terus disampaikan oleh Tuan Guru, jangan sampai ilmu yang kita dapatkan ini tidak kita amalkan. Kecil memang. Contoh sering disampaikan oleh para Tuan Guru, apalagi dalam bulan Sya'ban, orang yang beramal-amalan di dalam bulan Sya'ban pahalanya mencapai 700 kali lipat. Bahkan bulan Sya'ban, bulan solawat, kalau orang itu perbanyak baca solawat, maka orang itu tidak akan pernah meninggal dunia kecuali diberikan kabar gembira oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita amalkan. Yang tadinya maaf, baca solawatnya hanya sekedar. Bulan Sya'ban yuk kita latihan, perbanyak baca solawat, kalau bisa sampai 1000, apalagi sampai 3000, sampai 5000. Nah ini amalan-amalan yang disampaikan oleh Tuan Guru supaya kita ini mengamalkan yang namanya amalan-amalan yang telah disampaikan oleh para Tuan Guru. Baik itu merupakan perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, atau perintah dari baginda Rasul, man shalla alayya kulla yaumin alfa marratin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Ini semua adalah amalan-amalan yang kalau kita kerjakan maka insya Allah ada arti makna ketika kita datang ke pengajian. Oh, kalau kita bicara panas, Pak, memang cuacanya panas, Bapak Ibu, buktinya pada kipas-kipas, iya kan? Tapi hati kita kan adem. Kenapa? Karena kita berada di satu taman yang disebut dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu. Panas cuacanya di dunia, tapi nanti masuk ke dalam surga lebih dingin daripada dinginnya AC. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting sekarang Bapak Ibu, kalau tadi telah disampaikan oleh para Tuan Guru, sudah masuk jeluk niki tanggal pira dalam bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban 11 nih, tanggal 11 bulan Sya'ban. Berarti nisfus Sya'ban kalau menurut yaitu kalender insyaallah malam Ahad, malam Ahad. Tapi kalau menurut ruqyah yang lalu jatuh pada malam Senin. Ngikutin yang mana terserah. Semuanya juga bagus. Bukan amalan yang wajib, tapi ini amalan yang sunnah, yang pahalanya sungguh sangat luar biasa. Biasanya kita tadi disampaikan oleh Tuan Guru Makmum, nisfus Sya'ban ini tidak ada yang namanya sholat sunnah nisfus Sya'ban, tapi ada sholat sunnah hajat, ada sunnah taubat, ya kan? Ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah yang lain-lainnya. Kerjakan saja, walaupun hanya dengan 2 rakaat. Kenapa? Pahalanya sungguh sangat luar biasa. Begitu habis sholat maghrib, kita kumpul, kita baca surah Yasin pira kali? 3 kali, 3 kali. Saat pertama niat minta kepada Allah agar tetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita, agar kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah yang tadi disampaikan oleh beliau, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu yang pertama, niat dengan ikhlas. Minta kepada Allah, ya Allah, malam ini malam nisfus Sya'ban, amal yang semua yang baik maupun yang buruk dilaporkan tahunan ini ya Allah kepada Engkau. Karena itulah ya Allah, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah sampai akhir hayat kami, sampai lepas yang namanya roh dari jasad kami ya Allah. Yang pertama. Yang kedua, minta kepada Allah agar dipanjangkan umur dalam keadaan husnul khotimah, taat kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Percuma kita panjang umur kalau kita nggak mau mengerjakan perintah Allah dengan baik, tidak kaya dengan amal soleh. Kita sering dengar khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah tapi dalam keadaan taat kepada Allah.
kepada Allah. Wa syarrun nas man qala umruhu wa su'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia umurnya dikasih panjang oleh Allah, 70 tahun, 80 tahun, bahkan 100 tahun, bahkan lebih dari itu, tapi maaf, miskin dengan amal soleh. Buat apa? Mendingan cepet tapi kita akan belinya panjang umur tapi dalam keadaan taat kepada Allah. Yang terakhir, niat baca surah Yasin. Sebelum baca surah Yasin itu ikhlas niat kita kepada Allah, minta agar diberikan rizki yang halal, yang baik, yang luas, yang banyak. Untuk apa? Untuk bekal ibadah kita kepada Allah. Umroh pakai kepeng, ya kan, rizki kan. Haji apalagi. Terus datang ke pengajian pakai kepeng apa? Enggak. Pakai yang naik sepeda motor 12.000, jauh dikit 24.000 di ecer aja. Yang naik domo pastinya juga kita patungan beli bensin, kecuali yang jalan kaki. Yang jalan kaki pun kita ingin berinfak, bersedekah, berapapun yang kita miliki, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, bahkan jutaan. Inginnya apa? Agar Allah berikan rizki kepada kita yang luas, yang halal, yang baik, yang banyak, untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Nah, yang terakhir, terus minta kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Nah, ya Allah, sampaikan umur yang penunggung sami niki ke dalam bulan suci Ramadan. Karena nggak ada jaminan Bapak Ibu umur kita ini akan sampai ke dalam bulan suci Ramadan. Padahal kalau kita hitung, kalau sekarang tanggal 11 bulan Sya'ban, berarti kalau Sya'bannya 30 hari, berarti 19 hari lagi. Kalau Sya'bannya cuma 29 hari, berarti 18 hari lagi. Siapa yang bisa menjamin umur kita sampai 18 hari? Di Arab nih, tidak ada yang bisa menjamin. Tapi karena itulah kita terus minta kepada Allah, karena takdir kita ini ada yang namanya mu'allaq, takdir yang masih terkatung-katung, yang belum ditentukan 100% oleh Allah. Maka minta, ya Allah, panjangkan umur yang pelunggung sami niki, ya Allah, sampaikan ke dalam bulan suci Ramadan yang akan datang dengan doa wa ballighna Ramadan. Nah, sampaikan umur yang melunggung sami niki ke dalam bulan suci Ramadan. Ya, saya sering analogikan. Tadi disampaikan oleh Tuan Guru Makmur, bulan Rajab adalah bulan Nuh, bulan nanek, bulan nanem. Bulan Sya'ban adalah bulan kita merawat tanaman kita, dikasih pupuk, dibersihkan, dibasmi hamanya, agar nanti tumbuh dengan bagus. Awal Ramadan itulah sudah kita lihat betapa disitulah hasil dari yang kita tanam sudah mulai menguning. Nah, bulan bulan Ramadan itulah tempat kita nanti untuk ngerampek, artinya panen pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu kali kita ibadah kepada Allah, 1000 kali lipat Allah kasih pahalanya. Yang sunnah disamakan oleh Allah dengan yang wajib. Yang wajib dilipat gandakan oleh Allah sampai mencapai 1000 kali lipat. Sehingga dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kata Nabi, innalil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yaqulu aina shaimun. Nanti di sorga itu bermacam-macam nama pintu sorga tersebut. Salah satu pintu sorga tersebut ada yang bernama pintu Ar-Rayyan. Dan pintu Ar-Rayyan inilah berkata, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, yang puasanya imanan wa ihtisaban, yang puasanya karena keimanan dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dipergunakan betul Ramadannya dengan baik, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berpuasa demikian masuklah ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan tersebut. Fa idza adkhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Ketika orang yang terakhir dari orang yang berpuasa itu sudah masuk,
maka dengan sendirinya pintu Ar-Rayyan tersebut tertutup kembali. Mudah-mudahan kita semua masuk ke pintu Ar-Rayyan, amin. Masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kita disampaikan oleh Allah ke dalam bulan suci Ramadan yang akan datang, dan kita pikirkan Bapak Ibu, Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita, supaya maksimal ibadah kita, karena belum tentu umur kita ini, walaupun nanti sampai ke dalam bulan suci Ramadan, bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Nah, kalau kita pergunakan sebaik mungkin, insya Allah keluar dari bulan suci Ramadan kayauma waladathu ummuh, seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunya, artinya semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak punya dosa sehingga meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin wa amalin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Al-haqqu mir rabbi wal khata'u minni matur takyasih tunas ampura agung sinampura wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan